Bahwa lebih lanjut, jaksa penuntut umum dalam repliknya juga mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa belajar lagi lebih gigih dan belajarlah untuk dapat menguasai filenya dalam persidangan. Jangan terbiasa menyalahkan pihak lain ketika kliennya dituntut hukuman berat. Bahwa banyaknya serangan secara personal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada tim penasihat hukum terdakwa menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum dalam perkara ini bukan seorang jaksa yang profesional dan berintegritas. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini sejatinya tidak layak menangani perkara ini. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini terbiasa menangani perkara yang bisa diatur sesuka hatinya. Pernyataan jaksa penuntut umum yang mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa belajar lagi lebih gigih menggambarkan bahwa jaksa penuntut umum mengklaim dirinya merasa paling pintar di persidangan ini, lebih pintar dari tim penasihat hukum terdakwa, termasuk lebih pintar dari majelis hakim yang mulia. Bahwa perlu tim penasihat hukum terdakwa ingatkan kepada jaksa penuntut umum jika tidak mampu berargumentasi hukum di pengadilan, sebaiknya jangan menyerang personal kami tim penasihat hukum terdakwa, karena jaksa penuntut umum pada hakikatnya adalah pengacara negara yang tujuan utamanya adalah melakukan penegakan hukum. Jaksa penuntut umum dihadirkan dalam proses persidangan untuk mewakili kepentingan hukum korban, bukan mewakili hati dan perasaan korban. Kalau mau mewakili hati dan perasaan korban, sebaiknya mundur menjadi jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang jaksa penuntut umum lakukan kepada tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani sudah di luar konteks penegakan hukum, karena jaksa penuntut umum berkali-kali menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa. Harus diingat, kami tim penasihat hukum terdakwa juga aparat penegak hukum yang kedudukannya sama seperti saudara jaksa penuntut umum. Antara kami tim penasihat hukum terdakwa dengan saudara jaksa penuntut umum tidak ada perbedaan dalam persidangan ini. Sikap yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini dengan terus-menerus menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa telah menciderai wibawa dan marwah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa masih terkait dengan dalil penasihat hukum terdakwa mengenai adanya pertentangan atau kontradiktif yang terjadi antara surat dakwaan, fakta persidangan dan surat tuntutan, bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum mengatakan sejak tanggal 14/2024 terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Buruhara setiap harinya menjelekkan produk Glavicia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Gladys Pretiani Sari. Akan tetapi berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Reza Gladys, saksi atau Bang Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Teni Chandra Agusman dan saksi Rahmania Latria secara tegas mengatakan permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Glavicia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys. Kemudian di dalam bagian surat tuntutan jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa tanggal 14 November 2024 melalui Ismail Marzuki terdakwa Nikita Mirzani akan speak up tentang produk Reza Gladys yang membuat saksi Reza Gladys Pretiani Sari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glavicia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavicia. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat terlihat sangat jelas pertentangannya. Di satu sisi, dalam dakwaannya jaksa menyebutkan persoalan ini ada dua, yakni permasalahan menjelekkan produk Glavicia serta mendiskriminasi fisik dari Reza Gladys Pretiani Sari. Tapi di sisi lain, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan saksi Reza Gladys, saksi atau Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Teni Chandra Agusman dan saksi Rahmania Latria secara tegas mengatakan di muka persidangan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Glavicia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys. Bahwa jika saksi Reza Gladys, saksi atau Bang Mufid, saksi Sylvia Novitasari dan saksi Teni Chandra Agusman secara tegas mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Glavicia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys,
Reza Gladys Ferdiani Sari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Graficia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Graficia. Hal ini juga bertentangan dengan fakta persidangan. Karena saksi Reza Gladys, saksi Atau Bangkit, saksi Sylvia Novitasari, saksi Teti Chandra Agusman, dan saksi Rahmania Putria secara tegas mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Graficia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys. Bahwa artinya dalam kasus ini faktanya sama sekali tidak ada permasalahan dengan produk skincare Graficia. Yang ada adalah permasalahan mengenai pribadi dari saksi Reza Gladys. Akan tetapi, kenapa di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Huruhara pada tanggal 14 Oktober 2024 dan setiap harinya menjelekkan produk Graficia membuat saksi Reza Gladys Ferdiani Sari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Graficia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Graficia. Padahal jelas dan tegas, kelima saksi tersebut mengatakan permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk Graficia yang dijelek-jelekan. Bahwa lebih lanjut dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum mengatakan sejak tanggal 14 Oktober 2024, terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan akun TikTok Niki Huruhara setiap harinya menjelekkan produk Graficia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Gladys Ferdiani Sari. Sementara dalam bagian tuntutan jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa pada 14 November 2024 melalui Ismail Marzuki terdakwa akan speak up tentang produk skincare Graficia yang dinilai dapat menghancurkan kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter kecantikan, bahwa hal jelas memperlihatkan pertentangan atau kontradiksi secara logika dan secara hukum, karena bagaimana mungkin sesuatu yang disebut sebagai ancaman akan melakukan speak up pada 14 November 2024 justru diklaim oleh jaksa penuntut umum sudah dilakukan sebulan sebelumnya, yakni pada 14 Oktober 2024. Bila pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, perbuatan mengancam akan menjelekkan itu sudah dilakukan terdakwa Nikita Mirzani dan sudah diketahui oleh publik, maka rasio legisnya tidak relevan lagi disebutkan pada tanggal 14 November 2024 terdakwa Nikita Mirzani mengancam akan speak up tentang produk skincare Graficia. Bahwa artinya jika mengikuti alur berpikir dari jaksa penuntut umum tersebut, maka hal ini menunjukkan ketidakkonsisten jaksa penuntut umum dalam membangun konstruksi hukumnya. Jaksa penuntut umum telah meruntuhkan atau membantah sendiri dalilnya, karena di satu sisi jaksa penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani sudah dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2024 video surat dakwaan dan surat tuntutan, tapi di sisi lain jaksa penuntut umum menyebut terdakwa Nikita Mirzani baru akan melakukan ancaman pada tanggal 14 November video surat tuntutan dan surat dakwaan. Bahwa pertentangan atau kontradiksi lainnya dapat dilihat dari uraian jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan dalam repliknya menyebutkan sebagai berikut. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui sejak tanggal 14 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama menyuruh saksi Ismail Marzuki mengatakan kepada saksi Reza Gladys bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan melakukan pencemaran atau akan membuka rahasia dengan cara speak up di media sosial pada hari itu juga terkait glowing booster cell Graficia. Bahwa berujung pada uraian tersebut di atas, maka jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan repliknya dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa alat ancaman yang dipakai terdakwa Nikita Mirzani terhadap saksi Reza Gladys untuk melakukan pencemaran atau membuka rahasia dengan cara speak up di media sosial terkait glowing booster cell Graficia atau sabun DNA yang ada dalam suntiknya. Bahwa kemudian di dalam surat tuntutannya jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar mata pemberian e-commerce
Reza Gadis bahwa dalam perkara ini apa alat ancaman sebenarnya yang dipakai oleh terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan pencemaran atau membuka rahasia Reza Gadis? Apakah alat ancaman yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencemaran atau membuka rahasia adalah dengan cara speak up di media sosial terkait glowing booster cell Davidsya? Ataukah alat ancaman yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencemaran atau membuka rahasia adalah dengan cara mengirimkan kepada saksi Reza Gadis 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Davidsya yang telah dibulankan tanggalnya. Bahwa di sisi lain, berdasarkan pengakuan kelima saksi, yang saksi Reza Gadis, saksi atau Mufid, saksi Sulfian Dikasari, saksi Beni Chandra Abusman, dan saksi Rahmania Putria, secara tegas membuka persidangan ini mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Davidsya. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gadis, sehingga menjadi sangat aneh dan tidak beralasan menurut hukum kalau yang dipermasalahkan adalah masalah pribadi saksi Reza Gadis. Lantas kenapa di dalam surat dakwaan, surat tuntutan dan replik jaksa penuntut umum alat ancamannya berubah-ubah, dan kenapa alat ancaman yang menjurus kepada produk skincare Davidsya? Padahal kelima saksi tersebut tegas dan jelas menyatakan tidak ada permasalahan dengan produk skincare Davidsya. Bahwa berdasarkan uraian analisa fakta yuridis di atas, maka secara hukum